Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. Yes, hari ini kita akan review tempat tinggal kita, yaitu di komplek di Singapura. Kira-kira gini ya penampakan komplek di Singapura. Gedung-gedung dia kompleknya ke atas, bukan ke bawah gitu, bukan mendatar tapi meninggi ke atas karena keterbatasan tanah. Oke, langsung aja, ini adalah aula. Jadi pertama-tama kalau kita turun di tempat yang tadi, langsung disambut sama aula utama dari gedung atau komplek ini gitu. Nah, si aula ini biasanya bisa dipakai buat anak-anak latihan atau ibu-ibu yang yoga gitu. Kalau anak-anak biasanya antara taekwondo atau badminton. Kalau ibu-ibu ya yoga, nari, dan kegiatan-kegiatan lain. Semuanya terjadwal karena langsung dikomunikasikan sama kepengurusan komplek ini gitu. Nah, hari ini aku ditemenin anak aku ya guys, si Arsya, anak soleh, mau nunjukin tempat dia kalau lagi main playground. Ini dia playgroundnya. Kalau sore-sore playground ini rame banget, apalagi kalau weekend itu ramenya banget. Jadi kalau mereka ingin bermain, berkumpul, kenalan, berteman, ya semuanya harus kumpul di sini gitu, karena nggak ada yang dari rumah ke rumah. By the way, bisa dilihat ya sekitar playground ini beda gitu ya, pijakannya emang beda. Ini itu pijakannya empuk guys, jadi in case anak kita jatuh, tapi nauzubillah gitu ya, itu nggak terlalu sakit gitu ke anak-anak, empuk. Nah, keren sih, jadi aku tenang ya kalau si Arsya lagi main gitu. Nah, setelah playground itu bisa dilihat ada gym ya, tempat olahraga. Ini juga rame loh, rame kalau pagi hari gitu ya. Pagi hari itu biasanya ada anak muda sampai yang orang tua juga olahraga gitu, berkegiatan di sini. Masya Allah, jadi memang di sini orang-orangnya hebat sih kalau olahraga ya, pada rajin gitu. Nah, Arsya mau nunjukin tempat dia biasa bermain bermain sepatu roda guys. Nah, biasanya bermain sepatu roda di sini. Jadi ini memang kelihatannya untuk lapangan badminton ya, tapi kalau lagi kosong ya bisa dipakai siapa aja gitu. Misalnya ibu-ibu ini yang lagi pada nari, atau si Arsya ini kalau biasanya kosong dia juga main di sini gitu, main sepatu rodanya, karena kan luas, jarang orang lewat karena bukan jalan utama gitu ya. Ini kan jalan utama, kalau dia main di sini takut kena orang gitu, atau takut dianya kagok gitulah. Jadinya ya mainnya di tempat yang tadi. Selain itu bisa dilihat juga di sebelah kanan tuh ya, ada tempat playground juga, playground dan aula. Memang playground ini nggak lebih besar daripada yang tadi ya guys, tapi lumayan daripada di tempat yang tadi numpuk rame. Nah, kalau misalnya mau nggak terlalu rame ya di sini gitu. Jadi dibagi dua, yang tadi misalnya area belakang, yang ini area depan juga sebaliknya gitu. Nah, bisa dilihat itu ada ibu-ibunya lagi pada yoga. Yoganya rame banget guys. Biasanya sih kalau aku lihat mereka itu yoganya di depan ya, tumben di belakang. Apa aku yang nggak tahu, memang sekarang udah pada di belakang gitu. Mungkin kalau di depan kan banyak orang ya, tadi kan kita lihat banyak yang lalu lalang gitu. Kalau di belakang mungkin lebih private dan lebih tenang gitu ya. Sekarang si Arsya mau nunjukin kita tempat dia les baca. BTW kenapa aku lesin ya, karena aku nggak bisa ngajarinnya ya. Metode baca orang sini dan bacanya orang Indonesia itu beda. Kita itu kan dulu waktu kecil diajarin mengeja ya, kalau di sini pakai phonics gitu. Nah, daripada si Arsya tersesat sama ajaran aku, ya mending kita serahkan sama ahlinya gitu ya. Kalau ada tempat les ya kenapa enggak, toh dia juga bisa berteman, bergaul, dan beradaptasi. Ini shelternya guys, jadi shelter itu nggak yang tadi aja, yang ini juga shelter. Jadi satu gedung itu nggak cuman ada satu shelter. Seandainya hujan, anak itu bisa diantar jemput ya di shelter seperti ini gitu. Terus kita bisa lihat juga dari tadi banyak sepeda ya guys ya. Memang di sini orang-orang itu suka pada bersepeda guys, karena kalau misalnya pakai motor atau mobil pajaknya tinggi banget. Ya kalau misalnya kita bisa pakai sepeda ya kenapa enggak ya. Toh sepeda di sini juga enak, jalannya mulus, terus kadang-kadang sepanjang jalan sepeda itu ada kanopinya, jadi teduh gitu. Jadi alhamdulillah lah, alhamdulillahirobbil alamin.
Lanjut lagi, ini sekitar lorong ya, lorong gedung. Biasanya orang jalan-jalan di sini supaya nggak kepanasan. Nah, di setiap gedung itu suka ada box-box surat seperti itu guys. Jadi yang nganter surat itu nggak perlu repot untuk nganter suratnya itu pintu ke pintu gitu. Jadi bisa suratnya itu dimasukin ke dalam box itu. Kadang-kadang paket nih ya, paket kalau misalnya paketnya kayak cuman selebaran atau paketnya tipis, mereka juga masukinnya ke situ, ke box itu. Jadi kita bisa cek berkala apakah surat kita atau paket kita udah datang atau belum. Biasanya nanti di drop sama yang nganter gitu petugasnya, mereka nganternya. Nah, ibu-ibu ini nih, dia itu lagi mau masukin surat, lewatnya belakang box kuning ini. Nah, kita yang ngambilnya ya dari depan, karena kan yang punya kunci banyak itu cuman petugas tadi. Kalau kita kan cuman punya kunci untuk kitanya aja gitu. Terus bisa dilihat juga ini ada garasi ya. Ini bukan garasi sembarang garasi gitu. Ini bukan garasi mobil, by the way, ini adalah tempat sampah. Ya, itu adalah garasi untuk tempat sampah untuk satu gedung gitu ya. Dari lantai 1 sampai lantai paling atas. Jadi tersentral gitu guys. Nanti kalau misalnya ada tukang sampah, petugas sampah yang ambil, semuanya ngambilnya di situ, dan itu harus pakai truk. Karena kalau pakai mobil kecil yang biasa seperti kita kalau di Indo, maksudnya di komplek aku ya dulu waktu di Indo, ya nggak akan muat gitu. Makanya ya alhamdulillah lah, bersih, tersentral, rapi. Nah, bisa dilihat juga ini pemandangannya ya. Pemandangan area komplek ya, rimbun sih, banyak pohon-pohon, masya Allah tabarakallah. Tuh gedungnya tinggi sampai atas karena terdiri dari beberapa lantai. Bisa dilihat juga itu dari ujung sampai ujung itu tuh adalah gedung-gedung HDB. HDB itu adalah gedung-gedung yang dimiliki oleh pemerintah guys. Nah, itu dia busnya Arsya udah dateng guys, bus sekolah. Alhamdulillah, untungnya sekolah menyediakan fasilitas ini ya, jadi membantu orang tua untuk menitipkan anaknya dalam perjalanan ke sekolah dengan aman dan tentram gitu. By the way, tadi tuh ada truk sampah tuh di belakang di sekolahnya guys. Nah, kira-kira truknya segede itu ya, dia yang ngambil sampah dengan alat gitu ya, pakai alatnya itu kayak alat eskavator gitu guys, tapi dia buat narik ngambil sampah, bukan ngambil pasir gitu. Nah, busnya Arsya mau belok dulu guys, putar arah. By the way, di dalam bus itu ada 2 orang ya, satu drivernya, satu lagi asisten drivernya. Nah, nenek ini, si asisten driver ini tugasnya yang untuk nyambut anak masuk mobil gitu ya. Nanti anaknya dicek suhu, apabila anaknya suhunya tinggi, dia nggak boleh naik guys, disuruh pulang untuk istirahat karena takut menularkan ke anak-anak yang lain. Ini Asya Nasoleh salam dulu sama mama, bye bye Asya, see you nanti sore gitu guys. Alhamdulillah, sekarang kita naik ke atas ya. Setiap gedung itu di sini punya 2 lift gitu ya. Nah, kita lagi naik dan sampai. Ini dia penampakan gedung dari atas. Tuh kan, mau gedung sebelah kanan, sebelah kiri, pokoknya yang dilihat di gedung lagi. Dan ini tempat sampahnya guys, cukup diinjak, nanti pintu sampahnya kebuka. Nanti kita tinggal buang sampahnya di situ, nanti sampahnya turun ke garasi yang tadi. Makanya kalau yang besar-besar ya nggak bisa lewat sini gitu, harus dibawa ke bawah. Misalnya kardus yang besar atau apalah alat perabotan yang rusak di rumah yang besar ya harus dibawa ke bawah. By the way, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.